Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Cantika Alia Putri. NIM saya 8600333427. Di sini saya akan mengerjakan tugas video pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan tema proses lahirnya Pancasila, termasuk BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dari pemikiran mendalam, pendekatan serius, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Pancasila tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari sebuah proses yang sangat panjang dan penuh dinamika. Proses ini mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat yang sangat beragam. Sebagai generasi muda, memahami sejarah kelahiran Pancasila bukan hanya penting sebagai pelajaran sejarah, tetapi juga sebagai bekal dan moral dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap proses lahirnya Pancasila, serta pelajaran penting yang bisa diambil oleh generasi muda dari peristiwa bersejarah tersebut. Proses lahirnya Pancasila yang pertama yaitu sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI yang digelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah bangsa karena membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut muncul 3 tokoh utama yang memberikan gagasan mengenai dasar negara. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang menekankan konsep negara integrasi dengan prinsip kebersamaan dan persatuan yang kuat antara rakyat dan negara. Dan tokoh yang ketiga ada Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 prinsip dasar yang kemudian dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno ini kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Yang kedua ada Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai golongan, baik nasionalisme maupun agamis. Panitia ini bertugas untuk merumuskan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar sekaligus dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam dokumen ini tercantum rumusan dasar negara yang hampir serupa dengan Pancasila, namun dengan perbedaan pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini sempat menimbulkan perdebatan, terutama dari pihak Indonesia Timur yang beragama non-Muslim. Mereka merasa bahwa rumusan tersebut kurang mencerminkan prinsip persatuan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Dari proses lahirnya Pancasila yang terakhir ada sidang PPKI dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 dilangsungkan sidang PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam sidang ini ada 3 keputusan yang penting yang diambil. Yang pertama ada mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional sebagai badan legislatif sementara. Yang paling krusial dalam pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sila pertama Pancasila diubah dari versi Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia demi terciptanya negara yang bisa menaungi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang agama. Tentu berikut penjelasan nilai-nilai yang tercermin dalam proses lahirnya Pancasila melalui peristiwa-peristiwa yang penting seperti sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta hingga sidang PPKI. Nilai-nilai yang tercermin dalam proses lahirnya Pancasila yang pertama ada nilai persatuan dan kesatuan, tercermin pada perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta yang berpotensi memecah belah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dalam sidang PPKI. Terus ada juga para tokoh bangsa, baik nasionalis maupun agamis, rela berkompromi demi menjaga keutuhan Indonesia. Maknanya, kepentingan bersama dan persatuan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Setelah itu, Indonesia dibangun atas dasar kebinekaan sehingga harus menjunjung tinggi persatuan di atas perbedaan. Yang kedua, ada nilai musyawarah dan demokrasi tercermin pada diskusi panjang dan perdebatan dalam sidang BPUPKI dan Panitia 9.
Terus ada juga semua gagasan tentang dasar negara dibahas terbuka dan demokrasi tanpa paksaan. Maknanya, para tokoh mengutamakan dialog dan mufakat. Dan ini mencerminkan semangat sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan ketiga, ada nilai toleransi beragama, tercermin pada perubahan redaksi sila pertama demi menghormati umat beragama selain Islam. Dan ada penerimaan ketuhanan yang Maha Esa sebagai nilai universal yang dapat diterima semua agama. Maknanya, Indonesia menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, dan negara tidak memihak satu agama tertentu, tetapi memberi kebebasan dan penghormatan kepada semua agama. Dan yang keempat, ada nilai nasionalisme, tercermin pada usulan para tokoh seperti Soekarno, Yamin, dan Supomo yang selalu menekankan pentingnya cinta tanah air dan kebangsaan. Setelah itu ada kata kebangsaan Indonesia menjadi prinsip pertama dalam usulan awal Soekarno. Maknanya, kecintaan terhadap Indonesia sebagai bangsa merdeka menjadi semangat para pendiri bangsa. Setelah itu ada generasi muda harus memiliki semangat menjaga tanah air dari segala bentuk perpecahan dan ancaman ideologi asing. Dan yang kelima, ada nilai keadilan sosial, tercermin pada gagasan Soekarno dan Yamin tentang pentingnya keadaan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat. Prinsip kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi bagian dari Pancasila. Maknanya yaitu negara harus hadir untuk menyejahterakan semua rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Keadilan adalah fondasi penting dalam pembangunan bangsa. Dan yang keenam, ada nilai patriotisme dan pengorbanan, tercermin pada para tokoh rela mengesampingkan ego dan pendapat pribadi demi kemerdekaan dan keberhasilan perumusan dasar negara. Setelah itu ada beberapa tokoh bahkan menerima kritik dan kompromi dengan lapang dada. Maknanya yaitu semangat cinta tanah air harus disertai dengan sikap rela berkorban untuk kebangsaan, kepentingan bangsa. Terus setelah itu generasi muda perlu meneladani semangat ini untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yang pertama, pentingnya persatuan dalam perbedaan. Proses lahiran Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah sejak awal menyadari pentingnya persatuan di tengah kebersamaan. Para pendiri bangsa rela mengubah rumusan sila pertama demi menjaga keutuhan NKRI. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda untuk tidak semudah terpecah belah oleh isu-isu sara atau kepentingan kelompok. Dan yang kedua, ada nilai musyawarah dan demokrasi. Pancasila lahir melalui musyawarah dan perdebatan, bukan paksaan atau kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi sudah tertanam sejak awal dalam proses berbangsa. Generasi muda harus menjunjung tinggi semangat musyawarah dalam menyelesaikan masalah, baik di lingkungan, sekolah, organisasi, maupun masyarakat luas. Dan yang ketiga, ada keteladanan para tokoh bangsa. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap negarawan yang luar biasa, berani berkompromi, berpikir jernih, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Generasi muda patut meneladani sikap ini dengan menjadi pribadi yang terbuka, bijak, dan tidak egois dalam bertindak. Dan yang keempat, ada mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memahami sejarah lahirnya Pancasila tidak cukup jika diikuti dengan tindakan nyata. Generasi muda harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bertoleransi antar teman, menjunjung keadilan, tidak diskriminatif, aktif dalam keadaan sosial, dan yang terakhir ada mengedepankan gotong royong dan semangat kebersamaan. Sejarah lahirnya Pancasila merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Pancasila lahir sebagai dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memahami, merawat, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya menjadikan Pancasila sebagai hafalan 5 sila, tetapi jadikanlah sebagai pedoman hidup dalam bersikap, bertindak, dan tidak kontribusi bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.